Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Takbiran dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Baik. Semoga yang melihat channel saya doakan semoga diberikan kebahagiaan lahir dan batin, dicukupkan finansialnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan yang dapat menjerumuskan ke dalam kecelakaan. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi. Dari informasinya dari Oki Madasari, yaitu seorang sosiolog yang saya kutip dari channelnya Madilog. Saya akan membacakan ringkasan videonya saja. Oki Madasari, kekuatan dahsyat yang menghancurkan Jokowi dan Prabowo di 2029. Silakan buat teman-teman yang mau melihat videonya langsung ke channelnya Madilog Forum. Di situ bagus sekali dalam memaparkan sesuatu masalah atau peristiwa. Hari ini hari Kamis. Nah, kita bacakan ringkasan videonya ya. Yang tadi judulnya sudah. Podcast ini menghadirkan perbincangan mendalam antara host Darmawan Septriasa dengan narasumber Dr. Oki Madasari mengenai kondisi demokrasi dan nasib gerakan reformasi di Indonesia 28 tahun setelah 1998. Berikut adalah poin-poin utama dari diskusi tersebut. Kematian reformasi. Dr. Oki Madasari berpendapat bahwa semangat reformasi 98 sudah mati, dead. Meskipun institusi demokrasi terbentuk, esensi kebebasan dan supremasi sipil dinilai telah tergerus oleh praktik otoritarianisme baru. Gejala militerisme. Oki menyoroti kembalinya pengaruh militer dalam 5 sektor strategis, termasuk politik, ekonomi, lingkungan, pendidikan, seperti pembekalan militer bagi penerima beasiswa dan kebudayaan. Penulis ulang narasi sejarah. Kritik terhadap pemerintah. Diskusi ini mengkritik pelemahan lembaga independen seperti KPK dan MK serta praktik nepotisme yang terjadi selama era Presiden Jokowi dan berlanjut di bawah pemerintah saat ini. Harapan pada generasi baru. Meski merasa pesimis terhadap elit politik saat ini, Oki menaruh harapan besar pada generasi muda Gen Z dan generasi Alpha. Mereka dianggap sebagai pejuang baru yang memiliki akses informasi luas, lebih kritis, dan memiliki kesetiaan kuat pada nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan. Semoga kita didoakan sama Mbak Oki, Gen Z dan Gen Alpha. Poin selanjutnya, pentingnya siasat perjuangan dalam menghadapi represi dan kontrol informasi. Ini menghilang nih, kenapa? Generasi muda dinilai perlu mengorganisir diri secara lebih sistematis dan kreatif. Oki menekankan bahwa tantangan terdekat adalah menjaga kesadaran publik agar tidak kembali terjebak dalam pola kepemimpinan yang sama pada pemilu 2029. Baik, seperti itu pemaparan dari Mbak Oki. Ada pertanyaan di sini, kita pilih saja. Nih, di sini buat Gen Alpha.
bagaimana generasi alpha melihat nilai kemanusiaan? Silakan yang belum subscribe, like, komen. Menurut Dr. Oki Madasari, generasi alpha memiliki kesetiaan yang kuat pada nilai kemanusiaan, value humanity, dan nilai keadilan. Ia menyatakan bahwa generasi ini telah memahami nilai-nilai tersebut sejak lahir dan mereka adalah warga dunia world citizen secara alami, sehingga propaganda negara tidak lagi mempan untuk mempengaruhi cara pandang mereka. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama melek politik. Yang muda-muda silahkan bergabung ke channel saya. Channel yang lain yang lebih bagus kayak channelnya Refli Harun, Hersubeno Arif, jurnalis senior, terus Madilog Forum, Off the Record, banyak sekali, Bambang Wijoyanto. Terus podcast yang sekarang yang membela rakyat, bukan yang membela penguasa yang zalim. Bagus sekali ini buat generasi muda. Kita bacakan lagi bagaimana generasi baru melawan tekanan. Generasi baru ya. Menurut Dr. Oki Madasari, generasi muda saat ini memiliki cara-cara tersendiri dalam menghadapi represi dan kontrol informasi sebagai bentuk siasat atau strategi perjuangan. Berikut adalah poin-poin utamanya. Penggunaan kreativitas dan media sosial. Generasi muda khususnya Gen Z memanfaatkan media sosial dan karya kreatif untuk tetap menggelorakan kritik. Mereka tidak lagi terjebak dalam bentuk heroisme konvensional seperti 28 tahun yang lalu, melainkan mencari cara untuk bersuara agar tetap merawat keberanian, tetap harus terjerat delik hukum tanpa harus terjerat delik hukum. Anonimitas sebagai siasat penggunaan meme video yang dibuat dengan bantuan AI dan berbagai konten anonim merupakan bentuk siasat agar tetap bisa melayangkan sindiran sarkastis terhadap pemerintah di tengah upaya represi dan pembungkaman. Mari kita penuhi dengan critical thinking supaya Indonesia ini bisa dirawat dengan demokrasi. Ruang-ruang dialog terorganisir. Dr. Oki menyoroti bahwa kegiatan seperti nonton bersama seperti kasus film pesta apa ya, Bis? Merupakan sarana bagi generasi muda untuk mengorganisir diri, bertemu dan berdialog untuk memikirkan langkah bersama di tengah tekanan otoritas. Kesadaran akan nilai kemanusiaan khusus untuk generasi alpha, mereka dianggap sebagai warga dunia sejak lahir yang memiliki kesetiaan pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Hal ini membuat propaganda negara sulit memengaruhi cara pandang mereka. Dr. Oki menekankan bahwa meskipun perlawanan saat ini cenderung individual dan sporadis, perlu ada upaya untuk menyatakan langkah agar memiliki daya hantam yang nyata untuk mencapai tujuan demokrasi yang lebih baik di masa depan. Mudah-mudahan. Ada juga ini peran militer. Di sini kita bacakan apa peran militer di koperasi. Dr. Oki Madasari menjelaskan bahwa militerisme telah merembah ke sektor ekonomi yang ditandai dengan banyaknya purnawirawan yang menempati posisi pimpinan dan komisaris di BUMN. Lebih lanjut, beliau menyoroti contoh konkret berupaya Koperasi Merah Putih yang baru diresmikan oleh Presiden, di mana penjagaan supermarket koperasi tersebut dilakukan oleh Babinsa militer. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk nyata militerisme dalam bidang ekonomi yang menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi kini dikelola dan dikontrol oleh militer. Apa peran purnawirawan di perusahaan negara? Mari kita terus belajar. Kondisi lagi tidak stabil. Dolar hampir mencapai 18.000 rupiah per dolar.
Menurut Dr. Oki Madasari, keberadaan purnawirawan militer di posisi pimpinan dan komisaris BUMN merupakan salah satu indikator dari militerisme di sektor ekonomi. Beliau menilai hal ini sebagai bagian dari kecenderungan di mana sektor-sektor ekonomi kini mulai dikelola dan dikontrol oleh pihak militer. Apa bahaya peran militer dalam agraria? Di sini pertanyaannya bagus-bagus sekali. Silakan yang mau ke channelnya langsung. Madilog Forum. Berdasarkan penjelasan Dr. Oki Madasari, keterlibatan militer dalam pengelolaan lingkungan dan konflik agraria dinilai dapat memperburuk kedaulatan rakyat. Beliau menegaskan bahwa dalam konteks konflik agraria, pihak militer cenderung akan berpihak pada mereka yang memegang modal. Apa kaitan militer dengan dapur makan bergizi? Pusung gelengkan. Menurut Dr. Oki Madasari, keterlibatan militer dalam program makan bergizi MBG SPPG merupakan salah satu indikator nyata dari militerisme di bidang pangan dan lingkungan. Beliau menjelaskan bahwa saat ini militer dan polisi bahkan ikut serta dalam mengelola dapur untuk pembagian dari fenomena dapur untuk program tersebut, yang menurut perspektif beliau merupakan bagian dari fenomena meluasnya peran militer dalam sektor-sektor kehidupan sipil. Apa itu jebakan nonton bareng? Maksudnya apa ya? Kita bacakan sajalah. Menurut Dr. Oki Madasari, kegiatan nonton bareng nobar seperti film pesta itu sebenarnya merupakan sarana bagi masyarakat atau generasi muda untuk mengorganisir diri, bertemu, berinteraksi, dan berdialog untuk memikir langkah bersama. Namun kegiatan ini menjadi sasaran represi oleh otoritas seperti kampus, tentara, hingga Bakom karena dianggap mengganggu. Dr. Oki menyoroti bahwa jebakan atau represi nyata yang terjadi adalah upaya paksaan dari otoritas untuk membungkam kritisitas. Sebagai contoh, beliau menjelaskan kasus salah satu tokoh dalam film tersebut, Mama Yasinta, yang diduga ditekan oleh penguasa sehingga muncul dalam video klarifikasi yang menyatakan pandangan berbeda. Ya, betul. Saya pernah melihat videonya. Betul, itu seperti ada sesuatu yang secara kasat ilmu sosiolog dapat ketemu ya. Dr. Oki menegaskan bahwa tindakan otoritas yang menyebarkan video tersebut justru membuktikan bahwa ada pihak yang merasa gerah dan terganggu dengan ruang dialog publik. Terima kasih. Sekian dulu dari saya pemaparannya, pembacaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong bangsa ini dari orang-orang yang dolim, penguasa yang dolim. Mari rakyat bersama, belajar bersama gerakan demokrasi dan gerakan generasi Alpha dan generasi Z supaya bisa melek politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.